Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Marcelino Ferdinand, ini anak muda kita yang bermain di Deinze, dipastikan akan ikut memperkuat tim nasional Indonesia di Qatar dan dia dilepas langsung oleh klubnya yang berada di kasta kedua di Belgia. Dan bahkan pada hari ini tanggal 8 April rencananya Marcelino sudah bisa bergabung, ya dia terbang dari Belgia dan dia bisa bergabung dengan tim yang ditangani oleh Sintayong. Karena tim U23 kita yang dipersiapkan di putaran final Piala Asia di Qatar 15 April sampai 3 Mei itu akan memainkan pertandingan uji coba terakhir menghadapi Uni Emirat Arab U23 di Stadion The Sevens di Dubai, dan itu sudah masuk ke tanggal 9 karena pertandingannya akan bermain di 01.30 waktu Indonesia bagian Barat atau sudah pada dini hari nantinya, ya. Dan ketika dia tampil Marcelino pada hari Senin di tengah skuad kita belum tahu apakah STY langsung akan memainkan dia dalam pertandingan malam hari waktu di Dubai atau dia tetap akan diistirahatkan. Namun STY ya sudah menjanjikan bahwa dia akan menampilkan skuad terbaik. Artinya ini skuad utama yang menjadi cikal bakal, ini gambaran di saat kita akan menghadapi laga pertama di grup A Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar pada tanggal 15 April yang akan datang. Nah, disinilah gambaran sesungguhnya kekuatan tim kita. Walaupun Justin Hubner belum bergabung, tapi di sini sudah kita bisa melihat, ya. Semoga Marcelino juga langsung bisa dimainkan walaupun mungkin bermain di babak kedua, tapi semua tergantung dari STY. Saya pikir ini kabar yang bagus ketika Marcelino ada, karena kita butuh pemain seperti dia yang bisa mengatur ritme permainan di tengah. Dan untuk sementara kalau melihat dari starting 11 dengan apa yang diungkapkan oleh STY bahwa tim U23 kita harus benar-benar tim yang sudah menjadi gambaran menghadapi Qatar, maka saya melihat di bawah Mister itu bisa saja itu Hernando Ari yang akan dimainkan. Kalau kemarin Adi Satrio, maka Hernando akan tampil. Sebenarnya tidak akan berbeda jauh dengan skuad yang ditampilkan ketika kita kalah pada tanggal 5 yang lalu di uji coba pertama melawan Arab Saudi, ya, dengan 3-1, dan gol satu-satunya dari kita dibuat oleh pemain belakang Komang Teguh. Nah, mungkin 90% akan diambil dari skuad itu. Tapi ini menurut saya kalau melihat apa yang diinginkan oleh STY dengan tim utama, ini pemain inti yang akan dia mainkan. Oke, dengan Hernando Ari sudah ada di bawah Mister, bermain dengan 3 back, pasti STY, ya, jika tidak ada pergantian sama sekali sana, akan memainkan Kapten Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh. Memang sudah ada Kakang Rudianto yang bisa dipersiapkan untuk bisa bermain sana. Tapi kalau pilih 3, katakan dengan strategi atau skema permainan 3-4-3, ya, maka 3 itu yang saya bilang tadi, Ridho, Ferrari, dan Komang akan dimainkan. Nah, bermain dengan 4 pemain mungkin saja Rio Fahmi di kanan itu akan didorong ke depan. Dan kalau kemarin melawan Arab Saudi itu Donitri mungkin saja bisa pertama Arhan yang akan ditaruh sana, dan 2 gelandang, ya, mungkin pertama adalah Ivar Jenner dan Arkan Fikri. Ya, kalau Lino benar-benar sudah tiba, ya, pada hari ini tanggal 8, bisa saja Lino yang akan dimainkan atau dia dimainkan di babak kedua karena menjaga kebugaran Lino yang baru tiba dari Belgia. Nah, itu untuk di garis tengah. Bagaimana dengan di lini depan? Lini depan itu saya pikir juga tidak akan berubah ketika kita atau STY tampilkan pemain di starting 11, di mana Rafael Struijk, Ramadan Sananta ada di depan, dan juga dengan Witan Sulaiman. Karena ini kan menjadi inti kekuatan kita. Walaupun kita masih punya Hoki Caraka yang bisa dimainkan sebagai pemain nomor 9, tapi saya memilih Ramadan yang akan dimainkan, ya. STY memang yang punya hak semuanya, yang akan menentukan siapa-siapa yang akan mainkan. Tapi kalau menurut saya adalah Ramadan lebih bagus, sama seperti ketika melawan Arab, ya, dia akan bermain dengan Witan dan dengan Rafael Struijk, ya. Dan saya pikir ini harus dimanfaatkan dengan baik pertandingan melawan UEA. UEA sama, gaya permainan dia dengan Arab Saudi tidak berbeda jauh, ya. Dan mereka ini kalau bicara di Piala Asia pernah lolos ke putaran final, itu 4 kali mereka hadir.
selalu di Piala Asia U23. Dan pasti UEA juga tidak akan melewatkan pertandingan ini. Mereka akan lebih serius. Walaupun ini uji coba, mereka ingin menang. STY juga mengatakan bahwa ini pertandingan yang harus dinikmati oleh semua pemain. Dan dia kurang puas di pertandingan pertama melawan Arab karena ya dia masih bereksperimen, uji coba, melihat kondisi pemain saat itu. Tapi sekarang sudah benar-benar dengan keseriusan STY, maka hasil yang diinginkan oleh STY pasti tidak kalah, ya, menang atau paling tidak imbang melawan UEA, ya. Dan itu yang harus dilakukan oleh semua pemain di saat akan tampil melawan UEA. Nah, di Dubai ini kita TC setelah tiba tanggal 1, ya, nantinya sampai tanggal 10 terakhir sebelum kita bertolak tim U23 kita itu menuju ke Doha di Qatar, karena di sana kita akan bersiap untuk bisa menghadapi tuan rumah, ya, dari 3 pertandingan di grup A. Setelah tuan rumah tanggal 15 kan kita akan ketemu dengan Australia pada 18 dan terakhir dengan Yordania pada tanggal 21. Tapi pertandingan pertama ini harus kita lewatkan dengan tanpa kalah melawan Qatar. Ya, Qatar tentunya akan berambisi sebagai tuan rumah, tapi kalau melihat dari pertandingan pemanasan mereka yang belum pernah menang, saya pikir kita punya kans untuk bisa mengalahkan Qatar. Tapi nantilah itu kita akan bahas menjelang laga melawan tuan rumah. Yang pasti melawan UEA dulu, kita harus bisa tampil dengan baik. Ya, semua pemain harus siap secara mental, fisik, ya, fokus tentunya untuk pertandingan ini karena STY ingin melihat bahwa kita bermain dengan sungguh, ya, dan tidak boleh kalah tentunya dalam laga ini. Ya, kita akan tunggu nantinya info-info ke depan tentang tim U23 yang ditangani oleh STY ini. Semoga kita mendapatkan hasil yang bagus. Ya, saya tidak berbicara bukan melawan UEA, ya, tapi di pertandingan resmi nantinya. Karena ini kan juga menjadi target, ya, bagi STY, kesepakatan dia dengan Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa dia ingin membawa tim ini lolos ke babak 8 besar, karena ini kan 16 besar, di mana pencapaian itu akan luar biasa. Dengan hadir aja di putaran final di Qatar untuk U23 ini, kita sudah menciptakan sejarah pertama kali sejak 2013. Nah, ketika kita masuk nanti di 8 besar, STY akan membidik masuk ke semifinal. Tidak mudah, tidak gampang. Ya, karena kalau masuk di 8 besar, paling tidak peluang untuk menuju ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis itu terbuka. Di mana peringkat 1 sampai peringkat 3 itu langsung lolos. Peringkat keempat akan mulai untuk playoff menghadapi salah satu wakil dari Afrika, benua Afrika, dan mungkin salah itu adalah Guinea kalau nggak salah, ya, akan dihadapi. Jadi kita akan tunggu bagaimana kiprah pemain-pemain U23 kita. Semoga lengkap dan Yasin bisa bergabung, karena konon kabarnya kan Yasin setelah pertandingan melawan Qatar baru dia akan ikut, ya, bermain bersama dengan timnas U23 kita, berarti melawan Australia dan juga melawan Yordania baru dia akan bermain, karena saat ini kan dia baru bisa mendapatkan jam bermain kemarin saat timnya menang 1-0, dan itu tidak lama dia bermain memang bagi Yasin, tapi di Cerezo Osaka sudah dicoba dan dia nantinya akan konon menyusul untuk dilepas memperkuat tim U23 kita. Sampai di sini berbicara dengan Bung Ropan, dan terima kasih untuk dukungan dari Sinar Cemerlang, ya, dan juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe, share, like channel YouTube Bung Ropan. Ciao.